Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada Bengkel Engineer. Ini adalah part 2. Dalam part 2 ini saya akan menjelaskan pabrik asam sulfat, bagaimana proses produksinya. Kalau dalam part 1 itu sudah dijelaskan bagaimana penggunaan asam sulfat itu untuk apa saja, untuk industri apa saja. Nah, dalam part 2 ini akan dijelaskan bagaimana proses produksinya dari belerang ya, kemudian dari metallurgical of gas, kemudian dari spent acid, limbah kilang minyak ya. Itu berikut adalah blok diagram ya, dari belerang, kemudian dari metallurgical of gas, kemudian dari spent acid, dari limbah kilang minyak. Nah, proses produksi asam sulfat ini ketika kita dari belerang itu dibakar ke dalam furnace ya, tentunya dicairkan dulu belerangnya itu. Nah, kemudian kalau metallurgical of gas itu konsentrat itu mengandung pirit, kemudian mengandung sulfur. Sulfur itu bereaksi dengan oksigen menghasilkan SO2, kemudian panasnya di recovery boiler ya, ini juga sama, panasnya itu di recovery boiler, ini juga panasnya sama. Setelah dibakar itu panasnya didinginkan itu, dan panasnya diambil lewat boiler ini bisa menghasilkan steam itu bisa untuk proses ya, untuk pemanasan proses, atau bisa untuk pembangkit listrik, itu steam turbin generator. Nah, ketiga dari pabrik asam sulfat ini dengan sumber atau bahan baku yang berbeda-beda, itu pada akhirnya itu harus melewati konverter, kemudian melewati absorber ya. Ini adalah double kontak absorber, jadi ada dua absorber. Nah, kesininya ada berbeda-beda, sedikit berbeda ini dari ketiga proses ini, tapi begitu lewat konverter kurang lebih sama proses selanjutnya ya. Berikut ini adalah pabrik asam sulfat dari belerang untuk bagian pertama ini. Nah, belerang itu dicairkan pada temperatur 140 derajat ya. Nah, kenapa temperaturnya itu 140 derajat, tidak lebih dari 140 derajat? Itu nanti penjelasannya pada video selanjutnya, lebih detail lagi. Kemudian itu ada udara panas ya, dari drying tower itu, kemudian dibakar ke dalam furnace. Temperaturnya itu adalah sekitar 1150 derajat Celcius. Karena masih panas, maka temperaturnya harus didinginkan, dan panasnya diambil lewat heat recovery boiler. Boiler ini menghasilkan steam. Tadi sudah dijelaskan bahwa steam itu bisa untuk proses, bisa untuk pembangkit listrik. Nah, temperatur pendinginnya sampai berapa? Itu adalah sekitar 420 derajat, antara 400 sampai 600 derajat. Kenapa temperaturnya adalah antara 400 sampai 600 derajat? Karena katalis di dalam konverter itu bekerja sangat efisien, optimum pada temperatur itu. Berikut adalah penjelasan berikut ini. Jadi keluar dari boiler untuk yang bahan baku dari sulfur yang dicairkan ya, itu temperaturnya itu 420 derajat. Gasnya itu kemudian itu melewati konverter, catalytic converter ini. Dan kalau kita lihat catalytic converter itu bisa dari atas ya, ada juga yang dari bawah. Flow gasnya itu tergantung teknologinya. Dan katalis ini bekerja pada temperatur sekitar 400-600 derajat seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan ketika SO2 itu bereaksi dengan oksigen, maka itu reaksinya eksotermik, itu menghasilkan panas sehingga perlu didinginkan kembali, karena dijaga temperatur di dalam catalytic converter itu sekitar 400 sampai 600 derajat ya. Jadi di sekitar
konverter ini ada heat exchanger atau ada heater ya, untuk merecovery panasnya, dan kemudian ya, steamnya itu dipakai di tempat lain ya. Nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya bagaimana steam dari heat exchanger dari catalytic converter ini. Nah, double contact absorber itu seperti apa? Jadi ketika itu pada stage ketiga dari katalis layer ini itu masuk ke dalam absorber. Nah, absorber kemudian di washing menggunakan asam sulfat murni ya, 98,5%, 98,5%, dan hanya 1,5% H2O. Jadi airnya itu sangat sedikit ya. Kenapa? Itu nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya ya. Sebab kalau airnya terlalu banyak maka akan menimbulkan uap asam sulfat yang sulit, bisa saja tetapi akan sangat mahal kondensasi dari asam sulfat itu, sehingga kenapa di washing dengan asam sulfat 98,5% ya, asam sulfat murni, sehingga sedikit sekali air yang kontak dengan SO3 kemudian membentuk H2SO4. Nah, gasnya ini yang masih sisa ini dibalikin lagi ke konverter yang sama ya. Kemudian gasnya ini, kemudian yang masih sisa ini SO2 masuk ke dalam absorber berikutnya. Ini yang disebut dengan double contact absorber. Tentunya double contact absorber ini akan lebih mahal ya, karena ada juga pabrik asam sulfat yang menggunakan single contact absorber. Nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya ya, lebih detail masing-masing dari alat-alat ini, konverter seperti apa, absorber seperti apa, furnace seperti apa, melting sulfur seperti apa. Ini adalah contoh pabrik asam sulfat ya, peralatannya seperti apa. Tadi ini adalah konverter, di sekelilingnya ini adalah heat exchanger ya, di dalam sekitar konverter ini. Kemudian ini furnace ya, furnace itu dari melting sulfur dibakar di dalam furnace, dicampur dengan drying air ya, udara yang sudah kering ya, H2O nya sedikit. Kenapa menggunakan dry air? Itu karena menghindari H2O yang terlalu banyak masuk ke dalam konverter yang akan menimbulkan korosi ya. Itu karena H2O bereaksi dengan SO3 membentuk asam sulfat, itu korosif di dalam peralatan sekeliling dari konverter ini. Dan ini adalah absorbernya, double contact, ada 2 absorber. Nah, ini buat teman-teman tadi dari furnace itu adalah masuk dulu ke dalam, karena temperaturnya tinggi, masuk dulu ke dalam boiler ya, heatnya di recovery, menghasilkan steamnya itu untuk proses atau untuk pembangkit listrik. Nah, ini adalah cerobong dari boiler ya. Nah, ini adalah gambaran dari beberapa tipe catalytic converter. Nah, reaksinya adalah SO2 ditambah setengah O2 itu melewati katalis ya. Katalisnya itu berlapis-lapis, ada 4 lapis, 3 lapis, 5 lapis di dalam konverter ini, tergantung dari efisiensi reaksi SO2 dengan O2 ya. Ini menghasilkan SO3. SO3 ini adalah sangat reaktif ya, dan ini reaksinya adalah exothermic. Delta H-nya adalah minus 100 MJ per kilogram mol SO3, sehingga panas ini di recovery oleh exchanger di sekeliling konverter ini. Berikutnya adalah, ini adalah absorption tower. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dari konverter masuk ke dalam absorber ini, kemudian di spray menggunakan asam sulfat murni ya. Jadi SO3 kontak dengan H2O, tetapi H2O ini dari mana? Air ini adalah dari asam sulfat 98,5%, dan airnya adalah 1,5% saja. Ini yang kontak dengan SO3 dan menghasilkan panas, kemudian membentuk H2SO4. Nah, karena masih panas, nanti H2SO4 ini didinginkan sebelum ditransfer ke storage tank. Berikutnya adalah